Sisil, si putri tidur. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang damai bernama Kerajaan Seruni. Hiduplah seorang putri bernama Sisil. Ia adalah putri Raja Aruna dan Ratu Maya. Putri Sisil sangat cantik dan lembut, dan semua orang menyayanginya. Di suatu malam, saat Putri Sisil tertidur lelap, datanglah sesosok putri gelap yang jahat masuk ke dalam kamar Putri Sisil dan berkata, Ketika genap usianya 17 tahun, Putri Sisil akan tertusuk jarum pemintal dan tertidur untuk selamanya. Pada keesokan harinya, sang raja dan ratu sangat cemas mendengar kutukan sang peri, sehingga seluruh istana sangat terkejut mendengarnya. Kutukan itu tidak akan hilang kecuali ia bisa dibangunkan oleh sahabatnya. Seiring berjalannya waktu, Putri Sisil tumbuh menjadi putri dewasa dan cantik. Saat ia bermain di taman belakang istana, tiba-tiba ia menemukan sebuah rumah tua yang selama ini belum pernah ia lihat. Dan dengan rasa penasarannya, Putri Sisil mencoba masuk ke dalam rumah tua itu. Rumah siapa itu? Aku sangat penasaran. Apakah ada penghuninya di dalam? Saat Putri Sisil masuk ke dalam rumah tua itu, ia menemui seorang nenek tua yang sedang menjahit. Lalu nenek tua itu tersenyum dan bertanya kepada Putri Sisil, "Sedang apa kau di sini, Tuan Putri?" Lalu Putri Sisil menjawab dengan penuh rasa cemas, Maaf, Nenek, saat aku sedang bermain, aku menemukan rumah nenek dan tidak sengaja aku masuk ke dalam. Hanya ingin memastikan, apakah rumah ini ada penghuninya atau tidak? Nenek hanya tersenyum sambil menatap sang putri. Setelah itu, saat sang putri melihat peralatan jahit nenek, jari Putri Sisil tidak sengaja tertancap jarum pemintal. Saat sang raja mendengar Putri Sisil tertusuk jarum, sang raja pun lari melihat Putri Sisil yang sudah terbaring tidur. Sang raja dan ratu sangat merasa cemas. Ia teringat kembali kepada kutukan sang peri gelap, dan ternyata benar, Putri Sisil sudah tertidur sangat lelap. Beberapa upaya untuk membangunkan sang putri, tapi Putri Sisil sangat sulit untuk dibangunkan. Dan berita sang Putri Sisil terkena kutukan pun sudah terdengar kepada seluruh warga istana. Dan pada saat itu, seorang gadis desa yang bernama Suci sangat terkejut mendengarnya. Suci adalah sahabat lamanya Putri Sisil. Ia sangat sedih mendengar Putri Sisil terkena kutukan. Lalu, Suci pun pergi ke istana untuk menemui Putri Sisil. Putri, apa yang terjadi padamu? Sungguh malang nasibmu. Aku sangat sedih mendengarnya. Bangunlah, Putri. Lalu Suci pun menggenggam tangan Putri Sisil dan terus membangunkan Putri Sisil agar ia segera bangun. Dan tak lama, Putri Sisil pun bangun sambil tersenyum. Suci, aku sangat mendengarmu. Tersenyumlah, tidak perlu kau bersedih untukku. Kau adalah sahabat terbaikku. Seluruh kerajaan bersuka cita. Mereka tahu bahwa bukan obat atau sihir kuat yang menyelamatkan sang putri, tapi ketulusan hati seorang sahabat.